Udah mulai ya? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adi Prasetyo dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Pendidikan Sosiologi dengan NIM 14056251117. Oke. Nah, kali ini kita bakal membahas hal yang lagi ramai banget nih sebelum-sebelumnya di Indonesia. Nah, gelombang demo nasional Agustus sampai September 2025. Nah, tapi tenang, kita tuh nggak bakal cuman bahas dari sisi ramainya aja ya. Itu bakal lihat dari sisi ilmu sosialnya, kenapa demo ini bisa muncul, faktor apa saja yang bikin yang bikin orang turun ke jalan, dan apa sih maknanya buat masyarakat kita sekarang. Oke. Sebelum lanjut, boleh dong di like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Oke, lanjut. Nah, jadi gini ceritanya. Di akhir Agustus 2025 ini tuh Indonesia diguncang demo besar-besaran. Awalnya tuh karena isu tunjangan DPR yang katanya nilainya fantastis banget, padahal kondisi ekonomi tuh rakyat lagi berat-beratnya. Nah, tapi yang bikin meledak itu tuh waktu ada video viral tuh kendaraan taktis polisi nabrak driver ojek online. Nah, dari situ tuh emosi publik langsung naik. Video itu tuh menyebar cepet banget di TikTok, X, atau bisa dibilang Twitter, sama di Instagram. Dan akhirnya tuh banyak banget tuh masyarakat ikut protes gara-gara kejadian itu tuh, tabrakan. Ya, seorang ojol ditabrak mobil polisi gitu. Nah, penjelasan ilmiah itu secara sosiologis, peristiwa ini tuh menunjukkan bagaimana sih teknologi komunikasi digital mempercepat proses mobilisasi sosial. Dulu tuh gerakan sosial tuh butuh waktu banget yang lama untuk menyebar. Nah, kan kalau sekarang tuh dengan media sosial, emosi publik dapat terbentuk dan meluas dalam hitungan jam aja. Nah, fenomena itu tuh disebut oleh para ahli sebagai digital collective action, di mana aksi kolektif itu dipicu oleh rasa ketidakadilan yang dibagikan secara daring. Oke, lanjut. Nah, sekarang itu kita bakal membahas mengapa sih fenomena itu tuh bisa terjadi. Nah, fenomena itu bisa terjadi karena ada 3 faktor yang utama yang bisa kita lihat secara ilmiah. Yang pertama itu ekonomi, politik, dan teknologi sosial. Nah, yang pertama, faktor ekonomi, ketimpangan, dan krisis kesejahteraan. Nah, banyak masyarakat, terutama generasi muda, merasa bahwa biaya hidup itu makin tinggi sementara penghasilan tuh stagnan. Ketika muncul kabar bahwa pejabat menerima tunjangan besar, hal itu tuh dianggap sebagai simbol ketimpangan ekonomi. Nah, menurut teori sosiologi Karl Marx, ketimpangan ekonomi itu dapat menciptakan kesadaran kelas, yaitu kesadaran bahwa ada kelompok dominan dan kelompok tertindas. Kesadaran inilah yang kemudian mendorong solidaritas sosial dan aksi protes, yaitu demo. Oke, yang kedua, ada faktor politik, hilangnya legitimasi dan kepercayaan publik. Nah, dari sisi politik tuh masyarakat merasa bahwa elit politik tidak lagi mewakili aspirasi rakyat. Nah, isu-isu seperti korupsi, gaya hidup pejabat yang mewah, dan kebijakan yang dianggap tidak adil menurunkan kepercayaan terhadap institusi negara. Nah, dalam teori Max Weber ini tuh disebut krisis legitimasi, di mana kekuasaan tidak lagi dianggap sah oleh masyarakat. Nah, ketika legitimasi itu hilang, masyarakat cenderung mengekspresikan ketidakpuasan melalui jalan protes, contohnya itu demo. Oke. Yang ketiga itu ada faktor teknologi, kekuatan media sosial dalam mobilisasi massa. Nah, media sosial itu berperan besar sebagai katalisator. Nah, seperti kayak video, hashtag video, dan postingan yang viral menciptakan emosi bersama yang membuat orang tuh merasa harus ikut turun tangan lah. Nah, fenomena ini tuh didukung oleh teori networked society dari Manuel Castells.
saya minum dulu ya. Nah, teori itu tuh menjelaskan bahwa masyarakat modern membangun solidaritas melalui jaringan digital, bukan hanya organisasi formal. Ulang. Nah, dari teori Manuel Castells Network Society yang menjelaskan bahwa masyarakat modern membangun solidaritas melalui jaringan digital, bukan hanya organisasi formal saja. Nah, itu artinya protes besar bisa terjadi tanpa pimpinan tunggal, cukup dengan solidaritas virtual aja. Nah terus bagaimana sih mekanisme proses sosial itu berjalan, dan gerakan ini tuh melewati beberapa tahap aja. Nah, yang pertama itu ada tahap kesadaran kolektif, yang artinya masyarakat merasa mengalami ketidakadilan yang sama. Terus yang kedua itu tahap mobilisasi digital. Nah, media sosial menjadi alat utama penyebaran pesan dan koordinasi. Terus yang ketiga ada tahap aksi langsung. Nah, artinya itu masyarakat turun ke jalan, muncul interaksi antar warga dan aparat. Nah, yang terakhir itu ada tahap simbolisasi. Nah, muncul slogan dan tuntutan seperti 17+8 tuntutan rakyat. Nah, secara teoritis ini bisa dijelaskan dengan teori resource mobilization theory. Nah, teori yang mengatakan bahwa gerakan sosial muncul ketika masyarakat memiliki sumber daya seperti waktu, teknologi, dan jaringan untuk bertindak bersama. Nah, terus juga fenomena ini tuh punya dampak yang luas banget, bukan hanya politik, tapi juga sosial dan budaya. Yang pertama tuh meningkatnya kesadaran politik masyarakat, terutama generasi muda. Ini tuh menunjukkan bahwa anak muda tidak lagi aptis terhadap isu kebangsaan. Yang kedua tuh ada muncul bentuk baru partisipasi sosial, yaitu partisipasi digital atau bisa dibilang digital aktivis. Nah, orang itu bisa ikut menyuarakan ketidakadilan tanpa harus selalu turun ke jalan, misalnya tuh dengan kampanye online atau edukasi publik. Nah, yang ketiga itu ada muncul tantangan baru. Nah, misinformasi, polarisasi opini, dan penyebaran hoax secara ilmiah ini tuh bisa dikaji dalam cabang ilmu komunikasi dan sosiologi media untuk melihat bagaimana sih informasi mempengaruhi perilaku sosial masyarakat. Nah, kita sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, fenomena ini tuh memberikan pelajaran penting banget bagi kita semua. Yang pertama, kita belajar bahwa isu ekonomi dan politik itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Terus yang kedua itu teknologi komunikasi itu telah mengubah cara masyarakat bereaksi terhadap ketidakadilan. Nah, terus yang ketiga itu ada ilmu sosial membantu kita memahami akar masalah, bukan hanya permukaannya saja. Nah, maka sebagai generasi muda kita tuh harus berpikir kritis, memilah informasi, dan berpartisipasi dengan cara yang konstruktif. Nah, kita tuh bukan hanya penonton, tetapi juga bagian dari perubahan sosial itu sendiri. Nah, karena sudah di akhir video, sebagai penutup, gerakan protes nasional 2025 itu membuktikan bahwa masyarakat Indonesia semakin sadar dan aktif terhadap ketimpangan sosial. Namun, perubahan sejati hanya bisa tercapai jika kesadaran itu diiringi pemahaman ilmiah dan tindakan sosial yang bijak. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita bisa belajar memahami fenomena sosial bukan hanya dari sisi emosional saja, tetapi juga melalui kacamata ilmu pengetahuan sosial. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.